untuk tentang pola budaya positif Bu. Saya sebelumnya kita ajak permainan dulu sama ibu-ibu. Silahkan ibu genggam tangan ibu, jempolnya di dalam. Dah, ibu genggam rapat. Itu sebenarnya otak ibu, otak anak-anak kita. Ini batang otak ini adalah otak reptil, di mana otak informasi apapun yang masuk, apabila keadaan ibu tidak nyaman, itu nggak akan masuk. Seperti tak kala ibu dinasihati bapak-bapak, adanya cuman kesel kan? Karena coba kalau bapak bawa merah-merah di kipas-kipas, apa yang dibilang bapak pasti nurut. Itulah sama seperti anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tertekan, ketika anak-anak kita marah, ketika anak-anak kita jengkel, sedih dan sebagainya, itu nggak bisa mengolahnya Bu, nggak bisa informasi apapun masuk ke dia. Yang pertama itu. Yang kedua, ini saya bicara bagian otak dulu ya Bu ya. Yang kedua, yang ibu jari ini adalah pusat emosi. Ketika emosi ini dibuka, ya kan Bu, dibuka, dia menekan, itu nanti apa yang terjadi? Dia mengutamakan emosinya, ya kan Bu? Nah, empat jari ini adalah kontrolnya Bu. Ada analisis, ada bahasa, ada seni. Ini ada yang mengelola ini. Tak kala dia yang bekerja adalah jempol dengan kekuatan emosinya bergerak, ini terbuka nggak Bu? Terbuka nggak Bu? Terbuka kalau dia paksa. Tapi kalau ini genggamannya kenceng, ketika ibu marah mau banting piring, ibaratnya ya Bu, mau banting piring, tapi ada kontrol di sini. Nanti piring saya pecah, nanti piring saya berkurang, habis pecah nanti saya harus banyak kan Bu. Berarti ibu ini digunakan nggak yang 4? Digunakan ya Bu? Itu seperti itu. Jadi di sini kita mau membentuk anak didik kita biar bisa mengontrol yang ini, dan informasi di batang otak untuk membentuk yang 4 ini masuk. Itu tujuan kami. Setuju Bu? Sepakat Bu? Jadi anak-anak bisa apa aja Bu? Mengontrol emosi dengan cerdas. Bukan berarti hitung-hitungan jadi pelit, bukan berarti nyerocos tanpa dan jelas alasannya, tapi kita akan mengoptimalkan yang 4 biar yang 1 terkontrol dengan baik dengan suasana batang otak yang menyenangkan. Itu tujuan utama. Paham Bu? Nah, terus bagaimana caranya? Dengan budaya positif. Apa sih Bu budaya positif itu? Budaya positif itu nilai-nilai yang kita yakini, ya kan Bu? Gak memandang agama punten, gak memandang ras, gak memandang bangsa, bersifat universal, sehingga kita yakin itu benar. Ketika kita, mohon maaf Bu, tidak membuat nyaman temannya, terus di belakang, nyaman gak Bu? Nyaman gak Bu? Enggak. Kalau kita marah, ibu nyaman nggak? Ketika ibu iri, ibu nyaman nggak? Enggak. Tapi kita buat Bu. Nah, disitulah nilai-nilai universal yang akan kita tanamkan pada anak-anak. Seperti visi sekolah kita. 1, religius. Religius itu aplikasi dari keimanan dalam bentuk perilaku. Makanya benar apa kata Bu Kepala Sekolah, ada pembiasaan sholat duha, ada pembiasaan berdoa, ada pembiasaan bersodakoh setiap hari Jumat. Itu implementasi. Nah, ketika salim pun Bu, kenapa saya selalu cerewet kepada anak-anak cium pakai, ya kalau mamahnya yang dengar pasti Bu Gimah setiap ini cium pakai hidung.
hidung. Benar kata ulama kita bahwa di dalam telapak tangan beliau teralirilah apa bahasanya apa? Jadi taksim. Jadi ketika beliau berzikir, bukan berarti kami ingin dihargai ya, ini hanya mengajarkan pada anak-anak biar hormat pada orang tua, karena di doa di tangan kita selalu mengenadah di tengah malam. Nah, ketika dia mencium tangan bu gurunya, tangan mamahnya, tangan ulamanya, insya Allah itu mengalir. Ya Bu ya, kita positif thinking dan kita yakin bahwa tidak hanya dengan usaha tapi diiringi dengan doa. Itu ya Bu. Nah, selanjutnya tadi sampai religius. Visi sekolah kita religius. Yang kedua sehat. Sehat itu memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5. Kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak kenapa diminta bekalnya yang sehat? Ibu sekarang, kalau ibu nggak mau kerja sama dengan kami, mohon maaf. Bisa tercipta anak-anak yang sehat, yang dimakan permen. Ada nilai gizinya Bu? Ada gulanya. Tapi kelebihan gula itu terjadilah obesitas, diabetes. Mau Ibu, anak-anak sekarang itu banyak loh Bu, kasus masih muda diabetes dan obesitas. Makanya no permen, no coklat. Kenapa anak-anak sekarang banyak energinya yang berlebihan, nggak seperti kita dulu Bu. Makanya anak-anak yang punya autis atau hiper itu biasanya no coklat. Kita usahakan di sekolah no coklat. Mangga kalau ibu di rumah mau kasih, tapi dibatasi. No permen, no coklat, no ciki-ciki, apa ya bahasanya, makanan ringan yang mengandung pewarna, micin dan pengawet. Mohon maaf, itu merusak semua organ tubuh. Bukan berarti saya pribadi nggak makan Bu, saya makan. Kita kan harus ya Bu, namanya juga tapi ada batasannya ketika kita makan. Yang kedua, sehat, kebutuhan jasmaninya untuk bertahan hidup, salah satunya itu. Yang kedua, kebutuhan untuk disayang, dikasihi. Nah, kenapa anak kita menggunakan bahasa jangan tidak dipergunakan untuk anak usia dini? Karena sistem otak anak itu masih kata terakhir yang ditangkap Ibu. Jadi ketika ibu-ibu nyuruh anak lari-larian tuh Bu, terus jangan lari, yang ditangkap lari. Makanya dia lanjutkan karena kata terakhir yang ditangkap mereka. Kalau ibu udah terlanjur, instruksinya dirubah. Jangan lari, ayo kita jalan pelan. Kalau udah ya Bu ya, gitu. Jadi berlatih, kita juga suka berlatih. Ketika anak naik panjat-panjatan, ibu bilangnya apa? Jangan naik-naik. Anak bagaimana? Lanjut. Iya. Jadi ibu pegang erat. Oke Bu, saya bilang kalau dilarang memang dia berkebutuhan untuk bisa naik. Dia emang mengeksplor apa aja yang dia inginkan. Kita hanya mengawasi. Ya punten-punten. Kejadian jatuh ada Bu? Kejadian disenggol teman ada? Itu nggak apa-apa Bu, kita percaya. Itulah apa Bu namanya, untuk membentuk fisik dia gitu. Nggak apa-apa Bu, asal tidak terlalu cederanya terlalu parah. Kalau cederanya parah pun kami bawa ke puskesmas langsung. Ketika dulu pernah ada kejadian urat nadinya terkena, akhirnya darah kemana-mana, aktif banget Bu. Makanya itu dibuang sama kami tempat cuci tangan itu yang di dalam itu dari keramik, sama anak ditekan gini Bu, cuak, langsung rusuk ke sini. Mata kami cuma 2, kaki kami 2, nggak bisa ngawasin satu persatu. Kaget, langsung kita bawa ke puskesmas 7 jahitan. Tapi
paham, udah ada parenting seperti ini ya kita kerjasama. Mohon maaf keterbatasan kami sebagai guru. Itu ya Bu, sehat. Jadi religius, saya ulangin, religius. Yang kedua sehat, yang ketiga berkarakter. Nah ini Bu tadi yang kontrol emosi 4 ini untuk emosinya menjadi karakter, sehingga diperlukan nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini. Mohon maaf ketika datang ke sini sama Bu Guru suruh lepas kaki kan Bu, suruh lepas sepatu sendiri kan, kemandirian. Suruh bawa tas sendiri kan Bu, mandirian. Ketika semua ibu layanin, ayo dek nih maemnya, ini dudukin, disuapin, dicuci tangan sama ibu nanti capek sendiri. Ya kan, bukan kita tega sama anak. Dunia yang akan kita hadapi berbeda dengan yang anak mendatang. Kita tahu Bu, orang tua kita tahu kita menghadapi era IT sekarang, semua serba gadget, enggak kan? Kita juga nggak tahu anak kita nanti ke depan bagaimana, nggak tahu. Tapi dengan karakter itu dia siap menghadapi apapun dunia yang akan dia hadapi. Karena karakternya udah kuat, udah mandiri, udah tangguh, udah empati dengan sesamanya. Ya Bu ya. Jadi bentuk anak karakternya pintar itu ada waktunya Bu. Bu Guru, lulus TK Pembina kok belum bisa baca ya? Bu Guru, lulus Pembina nggak lulus, di tes nggak lulus. Yang salah TK Pembinanya apa namanya, sekolah lanjutan Bu? Sekolah lanjutan. Kalau dia paham dengan apa itu keputusan Menteri bahwa usia 0 sampai 8 tahun itu tidak boleh dites di situ. Kalau ibu guru-guru yang mau ngelesin dari usia kelompok A, mohon maaf, titik kejenuhan otak nanti ada karena ini udah terbukti. Jadi santai aja Bu, yang penting akhlak anak saya baik, karena kita orientasinya tidak masuk SD-nya dulu. Orientasi kita 25 atau 30 tahun yang mendatang anak kita siap memimpin Indonesia dalam kejayaan. Ya Bu ya, bentuk karakternya dulu. Dari mulai bangun tidur, ibu bangunnya kemarin ada yang protes ke saya. Bu Guru, mama bangunnya pakai panci. Kok bisa sih sayang, kenapa? Saya bilang gitu. Terus saya nggak menyalahkan mamahnya ya Bu, kita jangan suka membahas kesalahan, tapi cari bersama-sama solusinya, libatkan anak mencari solusi sendiri. Ketika dia cerita sama saya, kenapa sayang? Ceritalah Bu, oh kayak gitu. Baiknya gimana dong biar mamah banguninnya nggak pakai panci? Anaknya ini, yaudah nanti tolong ya bicara sama mamah. Apresiasi Bu, oke, kita sepakat ya. Dedek nggak dibangunin pakai panci, mamah juga mau bertahan untuk Bu bangun tidur itu plek, dibuka, ibu usap dari atas ke bawah punggung sambil sholawat. Insya Allah Bu anaknya soleh. Tapi ibu pagi-pagi udah teriak-teriak. Aduh, ini nih Bu, sel-selnya udah marah duluan, putuslah. Ketika Bu Guru mau ngajar, dianya, yuk nak jarinya yang 5 mana? Karena di les-lesannya begini 5. Ketika di sekolah begini, nak coba dihitung berapa 1. Karena dia konsepnya masih abstrak Bu, jadi harus real. Kalau dilesin dan guru lesnya oke, jago, paham otak anak, paham perkembangan anak, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika dia sudah membayangkan padahal konsep otaknya masih harus lihat, itu yang jadi masalah. Bukan saya melarang ibu manggang lesin anak untuk cepat-cepat baca ya, bukan ya. Tapi cari yang tepat, yang tahu tentang perkembangan anak usia dini. Karena otak anak usia dini 80% berkembang.
setelah ibu, nanti ibu dari usia 8 sampai nanti ibu nun sewu kembali ke Allah itu hanya 20%, Bu. Jadi sayang, manfaatkan otak itu berkembang maksimal, tidak dibentak. Kan kata Ali bin Abi Thalib kan 0 sampai 4 periode 0 sampai 7 ya Bu, kalau Islam itu bagikan raja. Jadi ketika kita mau meminta anak, ibulah raja. Raja boleh nggak Bu dilosin? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Raja itu punya ini. Jadi caranya itu jangan sampai dia marah, jangan sampai dia bersedih. Gembirakan si raja, pasti nurut dia saja sama kita. Ingat Bu, anak kita yang 0 sampai 7 adalah raja. Makan, Bu Guru suka bilang duduk. Mama di rumah juga gitu. Bu Guru di sini cerewetnya minta ampun, sampai rumah mamahnya los. Terbentuk nggak Bu? Enggak. Ketika kita bilang minum duduk, mamahnya bapaknya nun sewu, dibuka pakai tangan kanan, diminum pakai tangan kiri, berdiri lagi. Sinkron nggak antara mulut sama mata? Anak bingung nggak Bu? Karena anak peniru yang ulung. Apa yang dikatakan mama pasti ikut. Jadi mama apa yang di dalam di rumah disampaikan ke Bu Guru. Sampai mohon maaf, kehati-hatian dalam kamar pun pernah diceritakan sama Bu Guru. Tangan ayah yang suka nih, tangan ayah yang suka melayang kemana-mana disampaikan sama Bu Guru. Karena apa? Anaknya udah nyaman sama Bu Guru. Jadi setiap apa yang tidak ini udah cerita sama Bu Guru. Bu Guru tahu banyak. Cuman kan kita tahu ya, mana yang harus dibicarakan, mana yang enggak. Ya, tadi yang Panji kan nggak saya sebutkan anaknya kan Bu. Itu hanya sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Mungkin next Mbak. Nah, yang ketiga, yang ada tadi religius, terus apa Bu? Sehat, berkarakter, cerdas ya Bu. Karena apa? Semua potensi. Ibu jangan lihat, wih di sekolah mah main-main doang, bergandengan tangan, habis itu apalagi Bu, lempar bola, hanya suruh nyobek, hanya suruh gunting, hanya suruh mainan air. Itu titik-titik otak yang memang harus berkembang. Kalau cuma calis nunggu, kita mah nggak capek Bu. Masuk sini, duduk. Dah kita ajarin calis tuh, capek nggak Bu Guru? Balik kayak guru les. Kalau di pembina cuman cepet, di les-lesan 250. Cuman sejam ngajarin baca doang, nggak membentuk karakter, nggak menstimulasi tangan. Ini Bu, ketika anak bicara dari melempar tangan goyang semua nanti ke otak. Ujung-ujungnya dari menggunting, motoriknya ini kuat, siap untuk menulis. Jadi mohon maaf, semua ada ilmunya, semua ada pengalamannya. Kalau ibu buru-buru, ya mangga dilesin. Tapi nanti ketika anak udah usia 4 tahun ada titik jenuh ibu akan rasakan. Ketika usia 21 tahun anaknya masih bingung, aku mau ngapain? Udah lulus SMA, kuliah ogah, mau produksi belum siap, mau nikah masih ngerepotin orang tua itu. Sewu. Tapi kalau udah kita siapkan 21 tahun, mohon maaf Bu, anak saya kuliah di 4 universitas pertama, masuk UIN, lulus Bu, UIN masuk lulus. Ada yang nggak cocok, no. Masuk lagi ke nggak usah saya sebutkan, ada trouble, no. Saya dudukkan, kamu sudah dewasa. Sekarang pilih sesuai tanggung jawabnya. Dia pilih, begitu dia pilih, aku milih ini. Dah ya, itu pilihan. Saya bilang gitu. Sekarang mau apa? Produktivitas. Dia sudah bisa menghasilkan Bu. Walaupun kecil-kecilan, kita kasih tanggung jawab bahwa dia sudah dewasa, sudah ini, jadi udah nggak bingung. Jadi gitu Bu. Buat jangan ibu orientasinya ke sini, jangan untuk menciptakan anak-anak yang siap kerja di pabrik. Pabriknya mau tutup nggak Bu? Sekarang semua pakai mesin. Ya Bu ya, siapkan mental anak kita, siapkan
bersportivitas. Jangan hanya saya seperti saya sebagai buruh. Ya Bu ya, siapkan, bedakan antara anakku besok jadi pegawai. Emang sekarang Bu guru pegawai negeri Bu? Enggak. Pemerintah sekarang enggak ada uang, jadi mereka jadi tenaga kontrak sewu. Mau kerja di pemerintahan, jadi pegawai negeri, udah bukan banggaan lagi Bu. Yang bangga duitnya banyak, ungkang-ungkang YouTuber duitnya miliaran. Bebaskan dia Bu, tapi apa ininya cerdas karena bisa mencari peluang, biasa kreatif. Kalau biasa-biasa saja ya udah jadinya seperti kami-kami. Tapi ciptakan anak-anak yang seperti itu. Kita ingin. Jadi Ibu, hayu nak, kamu mampu, kamu bisa, cerdas, ceria. Pasti Bu, di TK ceria. Kenapa pada pagi-pagi pororo yang disukai anak-anak, hayo joget dulu. Karena tadi semua makanya pada betah Bu, di TK itu pada betah. Next, itu visi kita ya Bu, setuju ya? Anak religius setuju? Anak sehat setuju? Anak berkarakter setuju? Ceria, cerdas dan ceria. Oke, next Bu, di sana ini. Tolak ukurnya Bu, anak-anak ini Bu guru nih ya Bu, tolak ukurnya itu bisa menjadi teladan dalam budaya positif. Sebelum ngajarin ke anak, ibu dulu terapi. Anaknya suruh ini, ibunya begono, nggak sinkron Bu, nggak sinkron. Ketika Bu gurunya suruh, ayo semangat, Bu gurunya loyo, sinkron nggak Bu? Makanya di kita itu usianya non sewu. Saya, Bu Imas, Bu Aam, Bu Devi, itu tahu usianya berapa Bu? Sekian. Udah mendekati setengah abad. Oh, Bu Aam malah udah tapi masih semangat kan Bu? Karena itu kita harus menjadi semangat dalam yang selanjutnya, pembiasaan budaya positif tanpa diperintah. Hebat Bu sekarang. Basi 2 minggu sekolah yang saya rasakan itu anak-anak ketika bongkar tuh Bu, Ibu kan mau lihat kelas itu dibongkar, itu apa, keranjang ditumpahin yang sana ini, yang sana ini. Tapi ketika kita mau, teman, kita mau main di luar yuk, itu dengan sendirinya Bu udah napiin, udah nggak diperintah lagi. Berhasil nggak Bu? Di rumah berhasil belum? Udah di rumah, di sekolah udah berhasil nih. Kalau di rumah, gampang caranya Bu. Ibu konsisten. Yudi, ada mainan baru, yuk kita mainin. Habis itu kita bereskan. Boleh Mama bantu? Jangan tawarkan. Yuk Mama dibantu, tapi Bu boleh Mama bantu, otomatis dia yang kerjain dulu. Enggak. Keren, hebat. Nggak usah suka dikasih hadiah melulu Bu, nggak baik. Hadiah maupun hukuman itu tidak berefek jangka panjang dan itu menyakitkan sewaktu-waktu. Ketika dia melakukan kebaikan nggak dikasih apa Bu, hadiah, dia sakit hati, baik nggak? Tapi gali dari dia maunya apa, terus harus bagaimana, tertanam penuh kesadaran. Aku mau belajar, mohon maaf Bu, saya sendiri, aku mau belajar. Siapa yang mau biayai saya masih sanggup untuk sekolah lagi. Cuman karena biayanya terbentur biaya itu, jadi terputuslah keinginan. Kalau semangat masih ada, jadi gitu. Aku mau belajar tentang ini karena aku ingin tahu. Itu yang digali dari dalam, jangan paksaan. Kalau paksaan itu bertahannya cuma sebentar. Mau melakukan tanpa pengawasan, hayo. Iya nggak Bu? Karena ada hadiah dan ada hukuman. Tapi kalau dari motivasi diri, insya Allah. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan ceria. Tadi Bu, lebih mandiri, ceria, percaya diri, sopan, tertib, empati, semangat, dan fokus. Percaya diri Bu. Ibu suka mematahkan sih. Dedek mah kayak begono. Ya nggak Bu? Mama, gambar dedek mah. Terus, dedek mah dulu kakak begono loh, sama kayak Ibu. Cantikan Ibu ini udah dapat Ibu tuh. Sakit hati nggak? Jangan bandingkan dengan yang lain, bandingkan dengan dianya sendiri. Kemarin dedek hebat loh, hari ini pasti dedek bisa
warung Padang enak loh. Kok masaknya nggak bisa kayak warung Padang ya? Banting itu lama-lama panci. Makanya Bu, terapkan apa yang Ibu inginkan. Posisikan dia punya perasaan, dia punya hati, dia punya otak, dia punya keinginan. Samakan, anak itu bukan robot seperti keinginan kita. Dia punya hati dan punya akal. Oke Bu, next Bu Yani. Lanjut. Terus kayaknya ini deh. Ini keteladanan udah ya Bu. Lanjut Bu Yani. Terus pembiasaan udah. Bersekolah bersama yang nyaman udah. Dah, kondisi anak insya Allah nanti lulusan kita ini belum ada fotonya. Udah Bu Yani tutup aja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tanya jawab setelah pembahasan karena kita berlari untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Parenting sedikit, puas gak puas sekian dulu. Nanti Ibu kalau nggak puas silahkan tanya Bapak. Sekarang ilmu tentang anak usia dini banyak di YouTube dan jangan bosen. Nanti saya sharing tentang ilmu-ilmu parenting ya Bu. Mumpung anaknya belum melampaui usia 7 tahun, dimana anak kita 7 tahun harus berkembang terus sampai 80%. Oke Bu, setuju? Setuju? Jadi jangan ngeluh ya. Nanti ketika temannya udah bisa lancar baca, anak kita belum, jangan ngeluh ya. Karena potensi anak-anak kita berbeda. Mohon maaf, ini lincah banget putranya ibu ini. Kemana-mana, hayuh lari ini. Ketika ibu ini diam aja. Ketika ini bisa bergaul ini, itu tahapannya beda dan setiap orang potensinya beda. Jangan disamakan. Ibu punya anak 5, modelnya sama? Enggak. Mau disamakan? Kalau Allah mau menyamakan gampang Bu. Kun fayakun semua nurut sama saya, kata Allah. Tapi enggak kan? Ada setan penggoda, ya kan Bu? Ada yang nonsewu, ada yang posisinya bodoh, ada yang dicepatkan sama Allah, ada yang itu semua adalah kompleksitas yang memang diciptakan biar pesona ilahinya itu keren Bu. Ya, jadi implementasi Al-Quran itu menyatu dalam tubuh kita, bukan hanya sebagai ritual. Kayak kitab suci lainnya, Injil itu bukan sebagai bahan bacaan, tapi terimplementasi dalam pemeluknya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Setuju Bu? Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau kebenaran itu menurut versi penganutnya masing-masing. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.